Baik, selamat siang. Ya, Nama Adi ya? ya, Oke. Nah, Adi, bagaimana kabarnya Adi? alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik ya. Perjalanan tadi dari rumah lancar? lancar. Nggak ada macet itu enggak? Tidak. Oke, baik. Nah, sebelumnya, apakah posisi duduk Adi sudah nyaman? Sudah. Sudah, silakan dinyamanin dulu biar enak. Oke, sudah nyaman ya? Ya. Oke, baik. Sebelumnya ada yang bertanya gak tadi di jalan, Adi mau kemana gitu? Ada siapa itu yang bertanya? Teman-teman gitu. Oh, nanya apa itu teman-teman Adi? Mau kemana gitu, mau ke atas kayak gitu. Oh, sudah tahu dari Adi mau melakukan konseling? Ya, cuman dia taunya melakukan konseling, melakukan tugas itu dari dosen, bukan konseling. Oh iya. Sekarang. Oh iya baik. Sebelumnya sudah tahu gak nama akang siapa? Sudah berarti ya sudah kenal ya. Oke baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang identitas akang? Tidak, baik. Oke baik, di sini akang sudah menerima Intek Emboma ya. Di sini atas nama Adi Sucipto ya. Ya. Adi Sucipto, panggilan saat ini Adi, panggilan saat masa kecil Encip. Oke. Emailnya sudah ada, alamat lengkap di Perum Garuda Mas, Ciburian Blok D24. Oke. Ya, nomornya sudah ada, kenegaraan, tanggal lahir Tasikmalaya 27 Agustus 2005 berarti. Oke. Agama Islam, mahasiswa, status mahasiswa. Oke, semuanya sudah diisi ya. Oke. Nah, cuma di sini melihat di skala di sini Adi banyaknya stres, depresi, yang memikirkan yang hal-hal yang harusnya tidak perlu dipikirkan nanti. Iya, seperti itu. Oke. Ya, baik, sudah terima ya dekiformnya. Nah, sebelumnya apakah Adi pernah melakukan konseling? Belum pernah. Belum, berarti baru ya sekarang itu ya. Pertama. Adi mau konseling. Oke. Supaya kita bicaranya lebih enak dan supaya kita bisa privasi ya untuk menyebutkan nama sesi konseling ini, boleh akan menyebutkan ke Adi itu dengan sebutan Anda? Iya, boleh. Silakan ya. Oke, baik. Oke, jadi supaya lebih akrab lagi gitu nanti, supaya lebih akrab dan supaya lebih enak kita melakukan sesi konseling. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan sesi konseling. Nah, itu selama 3 sesi. Dan per sesinya itu durasinya sekitar 30 sampai 45 menit. Itu untuk durasinya ya. Iya. Nah, oke. Jadi apakah Anda sudah siap untuk melakukan sesi konseling pertama ini? Ya, sudah siap. Sudah siap ya. Oke, jika Anda sudah siap bersedia melakukan sesi konseling ini, pertama akan mau nanya, jika ada saudara atau teman atau pacar atau keluarga yang nanti menanyakan sesi konseling ini, apakah akan perlu memberitahu kepada beliau? Tidak. Oke. Berarti di sini siapa yang harus tahu untuk permasalahan sesi konseling ini? Cukup kita berdua saja. Oke, baik. Oke, sebelumnya juga izin untuk merekam ya, untuk menjadi dokumentasi dan menjadi bukti ya. Ya, boleh. Sesi konseling ini. Oke, jadi setelah itu nanti di sesi konseling ini ada 3 sesi yang sudah tadi saya jelaskan. Dan juga nanti saya juga izin untuk mencatat ya, barangkali nanti ada hal yang perlu dicatat dan perlu penting untuk dicatat. Boleh diizinkan? Iya, boleh. Oke, baik. Oke, kalau misalkan sekarang sudah tenang, sudah siap, boleh ceritakan permasalahan apa yang sekarang Anda ingin selesaikan pada hari ini. Saya ingin menyelesaikan kayak ketika saya mengalami sesuatu hal yang tidak terduga dalam hidup saya, seperti
saya merencanakan kedepannya melakukan sesuatu, oh ini bakalan berjalan baik, dan ternyata ketika saya jalani itu tidak berjalan dengan baik gitu. Dan di situ saya selalu merasa kayak, oh aku kurang ya, oh aku gak bisa, oh aku kayak cemas gitu, cemas berlebihan gitu, gimana ya caranya gitu, gimana ininya kayak gitu. Jadi kayak terlalu cemas gitu dalam melakukan hal apapun gitu, apalagi ketika saya melakukan kesalahan gitu. Bahkan ketika tidak melakukan kesalahan pun saya suka was-was pada diri saya sendiri gitu loh. Kayak apa ya, kalau misalkan saya melakukan sesuatu terus itu hal yang benar, tapi ketika misalkan ada seseorang yang mendistract, ada seseorang yang kayak menggertak, itu kayak langsung cemas berlebihan gitu. Di situ tuh kaget, salah saya apa gitu loh, kayak itu. Jadi Anda tadi merasa takut ya jika ingin melakukan sesuatu dan Anda merasa belum bisa apa-apa gitu ketika sedang apa yang sedang Anda lakukan hari ini. Lalu apa lagi? Selain itu saya suka kesulitan untuk bersosialisasi sama orang. Soalnya saya berpandangan sama orang tuh emang saya selalu berpandangan baik, cuma di sisi lain kayak apa ya, gak nyapa juga, mungkin gak apa-apa lah kayak gitu kan. Setiap melihat orang lain kayak kalau ketemu orang nyapa kayak gitu. Nah kalau saya mah belum bisa kayak gitu. Jadi kayak udah kenal juga, ya udahlah gak apa-apa gitu. Takutnya ntar apa ya, saya salah gitu melakukan sebuah kesalahan kayak gitu. Oke, jadi Anda merasa ketika sudah kenal dengan orang lain, Anda masih merasa belum percaya pada orang lain gitu, itu termasuk teman Anda sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau untuk misalkan ketemu ya di jalan sama teman, kayak mau nyapa juga masih ragu gitu loh, masih canggung, masih takut kayak gitu. Meskipun udah kenal akrab masih ada rasa kayak takut lah gitu. Jadi meskipun Anda sudah kenal dengan teman-teman Anda, tetap Anda ada merasa takut gitu dengan teman Anda. Meskipun sudah lama kenal. Makanya saya suka dikira kayak sombong sama teman-teman saya gitu. Setiap berpapasan saya jarang nyapa, emang suka sering nyapa, cuma nyapa biasa doang kayak gitu. Jadi tetap dalam diri Anda itu Anda merasa belum rasa percaya diri terhadap diri sendiri dan belum ada rasa percaya diri terhadap teman-teman orang lain, maksudnya orang lain. Oke, lalu apa lagi selain itu? Udah. Oke, jadi selain itu kira-kira tujuan konseling untuk melakukan konseling hari ini apa Anda? Ya, agar saya pernah butuh tempat cerita ya gitu, dan saya juga pengen melakukan perubahan dalam diri saya gitu, agar saya kedepannya bisa lebih mengelola lagi lah gitu emosional saya gitu, kayak pemikiran saya, mindset saya terhadap orang lain, bahwa orang lain tuh nggak semuanya bakalan berperilaku jahat gitu pada saya gitu. Soalnya saya suka berpikiran kepada orang lain tuh kayak meskipun sudah kenal pasti si ini mah meskipun baik juga pasti punya sisi jahatnya gitu. Jadi saya pengen jadi kayak kekhawatiran itu tuh jangan terlalu berlebihan gitu. Kalau hati-hati boleh, tapi saya suka berlebihan gitu khawatirnya gitu. Jadi tujuan Anda di sisi konseling ini supaya Anda itu bisa lebih mulai mempercayai termasuk diri sendiri dulu gitu, dan juga bisa mempercayai teman-teman yang di sekitar Anda atau orang lain yang sudah Anda kenal. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk permasalahan ini Anda itu belum bisa mempercayai diri sendiri intinya ya, dan juga Anda belum bisa mempercayai orang lain, dan itu yang membuat Anda merasa cemas, dan juga Anda merasa tidak percaya diri, dan Anda merasa minder dengan orang lain gitu ya. Oke, itu yang membuat Anda itu kepikiran meskipun itu sepele bagi Anda. Oke, baik. Harapannya kira-kira apa setelah melaksanakan sesi konseling nanti? Harapannya saya bisa lebih hidup, bersosialisasi lagi sama orang, bisa lebih lagi penerimaan diri, bisa lebih lagi menghargai diri, bisa lebih lagi percayalah kepada orang lain gitu.
Oke, harapannya bisa lebih. Jadi harapannya supaya bisa lebih percaya diri lagi, Ya. supaya tidak minder dengan orang lain dan bisa lebih percaya diri terhadap teman-teman atau orang lain yang ada di sekitar Anda. Oke. Nah, kira-kira ketika harapan itu muncul, ketika harapan itu terjadi, perasaan apa yang muncul pada diri Anda? Pasti bangga sama diri sendiri, senang. Oke, pasti bangga. Nah, lalu ketika harapan itu belum bisa terselesaikan, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin saya bakalan terus melakukan evaluasi kepada diri saya, melakukan kayak berusaha untuk keluar dari sikap saya yang sekarang kayak gitu. Oke. Oke. Kira-kira situasinya seperti apa pada saat permasalahan adik muncul? Kadang kayak gimana ya, suka langsung terdiam gitu ataupun bengong gitu, soalnya kan ini tuh terjadi karena masa lalu saya gitu, yang saya mempunyai trauma lagi masa lalu saya, sehingga terbawa-bawa sampai saya dewasa sekarang gitu. Jadi ketika bersosialisasi sama orang tuh kadang suka takut gitu, suka takut dibully ataupun dilecehkan seperti itu. Oke. Jadi perasaan situasi yang muncul ketika permasalahan itu muncul itu teringat kepada masa lalu yang Anda alami gitu ya? Iya. Oke, masa lalu. Oke, kira-kira pikiran yang muncul pada situasi tersebut itu seperti apa? Pikiran Ya. kayak gimana ya, kayak takut aja gitu kalau untuk kalau misalkan itu terjadi lagi gitu, karena kan ini terjadinya dari trauma yang saya dulu alami gitu. Jadi setiap kayak bersosialisasi sama orang tuh kayak takut gitu terjadi lagi kayak gitu. Coba diceritakan traumanya seperti apa? Saya pas nggak tahu ya, saya lupa umur berapa tahun, saya pernah dilecehkan oleh anak lelaki. Ketika saya kan waktu kecil mah suka ada ngaji habis maghrib ya. Dan setiap setiap habis ngaji suka kayak kumpul dulu nunggu isya gitu. Nah di situ saya pas kejadian itu saya dibawa ke ruangan sama orang-orang, nggak tahu berapa, yang saya ingat 6, tapi kayaknya lebih itu, soalnya ini udah lama gitu. Saya dibawa ke ruangan, saya di situ dilecehkan sama mereka kayak gitu. Tapi di situ karena saya belum sadar ya bahwa itu tuh saya dilecehkan, saya kayak perbuatan itu salah gitu. Jadi kayak saya diem-diem aja kayak gitu. Itu waktu ketika kapan? Ketika SD atau ketika SMP? Kalau untuk SMP kayaknya SD ke bawah deh, umur 6 tahun kurang, nggak tahu lebih, lupa kalau itu. Tapi kejadiannya ingat gitu, tapi nggak tahu umur berapa. Oke. Jadi trauma yang muncul terhadap diri Anda itu Anda dulu pernah dilecehkan. Ya. Nah, dilecehkan itu dalam berbentuk seperti apa? Atau dalam berbentuk ejekan atau seperti apa? Berbentuk kayak seks. Oke. Bully gitu ya? Itu maksudnya. Oke. Jadi itu yang muncul. Oke, baik. Kira-kira saya ingin bertanya, jika di skala atau pikiran Anda itu muncul, permasalahan itu muncul dan trauma Anda itu muncul dan sekarang muncul di diri Anda sekarang, kira-kira saya akan menyebutkan skala, berada di skala berapa? Di sini ada skala 0 sampai 10, yang mana 0 itu rasa cemas, rasa pikiran Anda, rasa trauma Anda muncul pada pikiran Anda, dan rasa 10 itu, angka skala 10 itu rasa Anda sudah tenang, Anda sudah bisa menenangkan diri, menenangkan permasalahan yang Anda alami. Kira-kira sekarang berada di skala berapa itu muncul? Kalau misalkan saya
kayak pemikirannya lagi fresh gitu, lagi sehat gitu, itu kadang suka di angka 10 kayak ya udah gak apa-apa gitu, yang udah terjadi gak apa-apa, apa ya, saya bisa apa ya nerima diri kayak gitu karena pernah dilakukan kayak gitu. Lagi pun juga apa ya, saya selalu berpikir ya mungkin apa ya, perjalanan hidup saya mungkin berbeda sama orang lain gitu. Apa ya, pernah mengalami kayak gini, cuman itu kayak kadang sedikit emang ada penyesalan sih, cuman kayak karena aku di situ kan sebagai korban gitu, jadi kayak lebih apa ya, lebih kayak coba untuk penerimaan diri gitu. Tapi kalau lagi apa ya, lagi stres itu, lagi banyak pikiran kayak misalkan tugas ataupun apa ya, aktivitas yang saya jalani saat dewasa, saat sekarang itu suka kayak ya Allah, mungkin ini ya dampak dari yang apa ya, dampak dari trauma yang aku rasakan itu, kayak suka menyalahkan diri sendiri, kayak nggak bisa penerimaan diri kayak gitu. Kira-kira sekarang kalau berbicara dengan skala ya, berbicara dengan skala, dengan sekarang kondisi Anda itu, permasalahan Anda sekarang muncul tinggi sampai-sampai trauma Anda teringat, masuk kepada permasalahan Anda, kira-kira berada di skala berapa itu terjadi? No. Oke. Kenapa bisa berada di skala tersebut? Skala 0 yang mana skala 0 itu skala yang paling cemas, yang paling terpikirkan dan paling berat untuk dirasakan. Kenapa berada di skala tersebut? Gak tau ya, tiba-tiba kayak kalau misalkan trauma itu datang kayak suka enggak apa ya, enggak bisa kayak profesional lah dalam menghadapi apa ya, aktivitas ataupun kewajiban. Seperti misalkan ketika saya sudah ditugaskan menjadi MC ataupun kayak ditugaskan menjadi kayak pembawa acara ataupun apa ya, aktivitas lainnya gitu. Kalau pas tiba-tiba trauma itu teringat gitu, nah di situ saya nggak bisa profesional, kayak langsung kepikiran. Jadi kayak maaf ya, saya kadang suka kayak, makanya saya nggak bisa berkembang, mungkin emang dari faktor itu juga, kayak ingin melakukan sesuatu perkembangan, tapi ketika trauma itu datang saya nggak bisa profesional, kayak nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Jadi kayak dibatalin lagi kayak gitu. Oke. Berarti itu sisi terberat ketika berada di skala 0, Anda merasakan seperti itu. Iya, dan kalau saya pengen tenang dulu tuh ya minimal saya harus nangis dulu gitu, beberapa menit ataupun beberapa jam lah gitu, baru saya bisa merasakan ketenangan lagi gitu. Jadi harus ada luapan lah gitu. Kadang suka dengerin musik, bernyanyi, menangis kayak gitu saya luapin. Lalu perasaan yang muncul pada saat pikiran itu muncul sampai trauma tadi yang Anda ceritakan itu muncul, itu kira-kira perasaan yang muncul itu seperti apa? Perasaan takut ya, takut hal itu terjadi. Terus perasaan sedih, gak bisa ngebanggain orang tua ya. Gitu, ditenangkan aja kayak gitu. Gak bisa kayak kontrol diri ya gitu. Soalnya kalau ketika trauma itu datang saya suka meledak-ledak gitu loh. Bahkan kalau misalkan ketika saya di rumah sendiri terus trauma itu datang, saya suka teriak-teriak sendiri di rumah, kayak bingung gitu gimana cara ngeluapinnya, gimana cara berdamainya sih kayak gitu. Coba perasaannya ditenangkan supaya tarik nafas, supaya bisa mengontrol diri Anda, supaya menjelaskannya lebih enak. Direlakskan. Sudah relax. Oke, lalu selain takut apa lagi perasaan yang muncul pada diri Anda? Udah tentang gitu doang, takut, kayak cemas gitu loh kedepannya. Apakah saya apa ya bisa mencapai aktualisasi diri saya gitu loh, yang sedangkan saya merasa nyaman pun kadang
suka merasa nyaman, suka enggak kayak gitu kan. Kalau misalkan kita pengen aktualisasi diri ya, kayak penghargaan diri itu harus memenuhi rasa aman dulu gitu, finansial dulu kita, baru kita merasa kayak disayangi. Yang disayangi saya merasakan penghargaan, terus aktualisasi diri kayak gitu. Jadi saya takut nggak mencapai ke aktualisasi diri saya gitu, nggak takut nggak jadi apa-apa kayak gitu, dengan saya harus membawa trauma saya yang dulu gitu. Oke. Jadi perasaan yang muncul itu Anda itu takut, dan juga itu rasa takut itu Anda takut itu rasa trauma Anda, rasa permasalahan yang Anda rasakan itu terus berada di fase-fase Anda sekarang di perkuliahan. Gitu. Dan itu takut akan menjadi nantinya mengganggu kepada perjalanan Anda untuk menjadi perkuliahan dan untuk membahagiakan, terutama membahagiakan orang tua Anda. Okay. Kira-kira permasalahan yang sekarang Anda rasakan, trauma dulu yang sekarang sudah Anda ungkapkan, menyatu dengan permasalahan Anda, nah kira-kira jika permasalahan itu sekarang sudah berkoak-koak berada di diri Anda, nah kira-kira tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal atau masih permasalahan tersebut? Ya, saya berpikir kayak yang pertama saya ngeluapin dulu emosi itu gitu, trauma itu gitu, kayak dengan kayak apa ya, nangis itu ataupun kayak teriak-teriak gitu. Kadang suka meluap-luap kalau emang lagi keadaan berat, terus trauma itu datang, itu suka meluap-luap kayak gitu, karena tekanan banget gitu bagi diri saya kayak gitu. Dan saya suka meluapinnya ke curhat ke teman dekat saya gitu, terus menangis ataupun kayak berdiam diri, merenungi diri kayak gitu. Oke, baik. Oke, jika tindakan Anda berhasil, kira-kira jika tindakan Anda berhasil untuk mencapai tindakan tersebut, permasalahan tersebut, dan itu berhasil Anda lakukan, nah kira-kira yang tadi Anda berada di skala 0 berhubung masuk ke skala, nah yang tadi Anda berada di skala 0, yang mana skala 0 itu Anda merasa sangat terpuruk, merasa sangat cemas, merasa sangat tidak bisa apa-apa. Nah, ketika sekarang Anda berhasil untuk menggapai tindakan tersebut, mengatasi permasalahan tersebut, nah kira-kira berada di skala berapa? Antara 0 sampai 10, yang mana tadi sudah dijelaskan 0 itu sangat cemas, sangat tidak sangat terpuruk sekali, sangat tidak melakukan apa-apa, sampai di skala 10 Anda bisa tenang, Anda bisa merefleksikan diri, Anda bisa mengatasi, mengontrol diri, dan juga Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri. Kira-kira berada di skala berapa? Sudah skala 8. Skala berapa? 8. Oke. Berada di skala berapanya? 8. Oke, berarti sangat luar biasa peningkatannya ya Adi. Oke, sekarang Adi kira-kira sudah rileks, sudah tenang. Oke, berarti sangat luar biasa sekali ya. Sangat mengapresiasi sekali peningkatan yang Anda rasakan, yang awalnya Anda berada di skala 0, sangat-sangat terpuruk, skala 0, sangat-sangat cemas, sangat-sangat tidak bisa melakukan apa-apa, dan sudah pasrah dengan keadaan, dan sekarang Anda menaik level tingkat di skala untuk skala 8. Itu sangat mengapresiasi sekali. Oke, kalau saya boleh tahu, kenapa Anda bisa meningkat ke skala tersebut? Karena saya mempunyai pikiran bahwa diri saya otak saya tuh IQ saya tuh bisa lah gitu untuk mengatasi permasalahan kayak gitu. Jadi kayak ketika itu datang,
gitu. Terus saya luapin, habis saya luapin, saya langsung kembali lagi ke kehidupan normal kayak gitu, kayak menjalani tugas lagi, menjalani aktivitas lagi gitu, berpikir terbuka lagi gitu, yang tadinya berpikir tertutup gitu, berpikir kayak putus asa gitu, merasa cemas berlebihan, merasa kayak gak ada gak ada tujuan lagi gitu. Tapi setelah saya ngelakuin hal yang tadi saya jelaskan, seperti curhat ke teman ataupun ngeluapinnya dengan cara nangis ataupun kayak gimana tadi ya saya jelaskan, setelah melakukan kayak itu ya saya merasa diri saya tuh plong gitu, fresh. Nah lambat laun itu juga pikiran yang saya rasakan itu juga pergi. Nah pas pikiran itu pergi, saya di situ merasa kayak saya tuh merasa orang kayak bisa banget gitu menangani diri saya gitu. Makanya saya pengen pengen menghilangin rasa ini tuh karena saya berpikiran bahwa saya orang bisa gitu, orang berpendidikan, orang punya pikiran lebih lah gitu dalam hal melakukan aktivitas ataupun belajar kayak gitu. Cuman karena trauma saya masih ada gitu, jadi itu menghambat gitu loh. Jadi ketika kalau dianalogiin, ketika saya ujian gitu, saya bisa mendapatkan nilai 100, tapi itu tuh ada hambatannya sama trauma itu gitu, kayak gitu. Jadi saya mendapatkan nilai misalkan jadi 10 ataupun 50 kayak gitu. Oke, baik. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali ya kepada Anda yang sudah berhasil gitu, sudah berhasil mengubah skala. Itu sangat drastis sekali mengubah skala Anda, dan mungkin itu menjadi awal Anda untuk mengubah, untuk bisa mengontrol permasalahan yang Anda rasakan saat ini. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Anda awalnya itu di skala 0 gitu ya. Sekarang meningkat ke skala berapa? Kira-kira ketika meningkat di skala 8, kira-kira apa yang harus Anda rubah gitu pada diri Anda ketika Anda meningkat ke skala 8? Berarti itu ada perubahan pada diri Anda. Nah, di situ kira-kira apa yang harus Anda rubah dalam diri Anda gitu ketika permasalahan yang sekarang Anda alami? Kayak dengan berdamai dengan diri sendiri, penerimaan diri, terus penerimaan sikap orang lain juga kayak gitu. Ketika saya di skala 8, saya selalu berpikir kayak aku bisa jalanin ini, aku berpendidikan, aku bisa mengatasi trauma ini, aku bisa berdamai dengan trauma ini, sehingga saya melakukan perubahan dalam hidup saya yang tadinya mas-masan jadi lebih giat lagi gitu. Dan yang tadinya kayak kurang bersosialisasi, saya suka kayak ikut-ikut organisasi gitu untuk menjadi acuan lah gitu, biar saya bisa lebih memahami orang gitu loh, bahwa saya tidak mau bermimpi bahwa semua orang itu bakalan berbuat jahat kepada saya. Makanya saya karena ingin menghilangkan rasa itu ya otomatis mau gak mau kan, kalau kita ingin mengetahui dalamnya kolam ataupun dalamnya sungai gitu, kita harus terjun kan, kita harus tenggelam gitu, harus nyelam lah cepat dalam gitu. Jadi saya berani mencoba lah gitu untuk masuk ke dalam itu sosialisasi itu. Oke. Berarti tindakan yang Anda lakukan itu berhasil ya? Berhasil. Oke. Kalau Anda berhasil, saya sangat berapresiasi sekali pada Anda gitu ya. Nah, tadi kan Anda menyebutkan tindakan yang Anda lakukan, yaitu tadi Anda akan sedikit coba merefleksikan diri, Anda coba untuk curhat kepada teman dekat Anda coba untuk bisa memperbaiki diri Anda, yang mungkin Anda juga tadi tindakan Anda karena Anda juga itu seorang pendidik ya, pendidik yang mana Anda sekarang berada di dunia pendidikan level tertinggi, yaitu dunia perkuliahan gitu ya, yang mungkin itu akan menjadi tindakan Anda selanjutnya, yang mana Anda akan nanti harus berpikir lebih leluasa lagi apa yang harus Anda lakukan, apa tindakan yang harus Anda perbaiki, apa tindakan yang harus Anda ubah ketika tadi skala Anda meningkat drastis. Nah, tadi menyebutkan seperti itu. Nah, saya harap tindakan Anda ini
bisa Anda lakukan gitu ya setelah melakukan sesi konseling yang pertama ini. Nah, tindakan ini bisa Anda lakukan dan juga Anda bisa menjadi PR Anda gitu nanti untuk melakukan nanti di sesi konseling kedua gitu. Jadi supaya Anda itu bisa, berharapan saya itu supaya Anda bisa untuk melakukan di sesi konseling pertama ini bisa melakukan perubahan tindakan Anda. Silakan dilakukan untuk nanti bisa diperbaiki di sesi konseling yang kedua gitu ya. Oke. Jadi sekarang di sesi konseling pertama ini Anda sudah bagus, tindakan Anda sudah baik, sampai skala Anda juga tadi sudah meningkat drastis gitu ya. Nah, sekarang Anda sudah merasa tenang, sudah merasa rileks, dan itu PR bagi Anda nanti untuk nanti kedepannya untuk sesi konseling kedua. Nah, itu Anda silakan untuk melaksanakan tindakan Anda, melaksanakan perubahan Anda yang sudah Anda tadi sampaikan, silakan dilakukan gitu. Nanti bisa diceritakan lagi di sesi konseling kedua. Nah, apa yang sudah Anda rubah, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda tindakan gitu dalam diri Anda. Gitu ya. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Gitu. Oke. Oke. Oke, baik. Jika sudah cukup untuk sesi konseling pertama ini, kita cukupkan dulu ya. Oke, jika Anda sudah siap untuk melakukan sesi konseling yang kedua, bisa beritahu saya melalui WhatsApp atau melalui Instagram boleh, atau sudah punya WhatsApp lagi. Ya, boleh, nanti silakan melalui WhatsApp untuk melakukan sesi konseling kedua. Silakan diberitahu saja gitu ya di melalui WhatsApp gitu ya. Ya, kira-kira kapan kita tentukan untuk waktunya untuk nanti melakukan sesi konseling yang kedua. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Sebelumnya Adi, ya, oke Adi, terima kasih sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling yang pertama ini. Jadi untuk sesi konseling yang pertama ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah sama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi perubahan untuk Adi pribadi, dan semoga saya juga sebagai konselor bisa sedikit merubah, sedikit memperbaiki permasalahan yang sekarang Adi hadapi sekarang, gitu ya. Baik, saya Zainal Mutakin sebagai konselor dan sesi konseling ini. Terima kasih ya atas perhatiannya, atas waktunya, dan sudah menyempatkan waktu juga untuk mengikuti konseling ini. Silahkan dilaksanakan tugas yang sudah tadi saya berikan kepada Anda. Silahkan diselesaikan, nanti kita bahas di sesi konseling yang kedua. Jadi ya, terima kasih ya Adi. Oke, semoga sekarang perjalanannya untuk melakukan aktivitas lain berjalan baik. Ya. Oke, baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.